kami dari Indonesia Trilogi, saya Budi dan rekan saya Resti. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang ekuitas merek dan loyalitas produk kosmetik Wardah. Seperti kita ketahui kan tingkat kesadaran wanita untuk memperhatikan kecantikannya itu meningkat. Nah, hal ini bisa terlihat dari begitu banyaknya produk-produk kosmetik, baik kosmetik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan ini juga muncul ya banyak-banyak produk, kemudian penjualan dari produk kosmetik itu juga meningkat. Beberapa tahun terakhir itu menurut Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia terjadi peningkatan penjualan sebesar 12%. Nah, salah satu produk kosmetik yang ada di Indonesia yang memang produk asli Indonesia itu adalah Wardah. Mungkin beberapa teman-teman yang wanita cukup mengenal merek tersebut karena merek ini relatif berkualitas. Nah, Wardah Kosmetik ini juga sudah berusaha untuk melakukan berbagai komunikasi untuk bisa meningkatkan penjualannya, sehingga dengan latar belakang tersebut kami tertarik untuk melihat adakah ya citra merek dari Wardah ini berpengaruh terhadap loyalitas pelanggannya. Landasan teorinya sesuai dengan tema atau topik yang diambil ini adalah kita bicara tentang merek, kemudian ekuitas merek. Ekuitas merek yang kami ambil atau kami teliti itu ada 3, yaitu citra, kesadaran, dan asosiasi. Mungkin teman-teman sekalian mengenal tidak hanya 3, tapi kami hanya ambil 3 komponen dari ekuitas merek. Jadi citra lebih ke persepsi, kemudian kesadaran merek, seberapa ingat konsumen terhadap merek, dan asosiasi ini berkaitan dengan pengalaman pelanggan di dalam menentukan merek tertentu terhadap produk. Kemudian ketika kita bicara loyalitas pelanggan, maka kita bicara komitmen, seberapa apakah mereka akan melakukan pengembalian ulang, apakah mereka akan merekomendasikan produk kepada pihak lain. Kemudian metode penelitiannya, data yang kami ambil adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Populasinya adalah konsumen pengguna produk Wardah di Tangerang Selatan, dan kami mengacu kepada Ferdinand dalam Sanusi bahwa ukuran sampel yang sesuai di dalam persamaan SEM itu adalah antara 100 sampai 200 sampel, dan dalam penelitian ini kami menggunakan 150 sampel. Sama dengan tadi Bapak yang pertama, kami juga menggunakan structural equation model dalam melakukan analisa terhadap data yang ada. Kami pakai Smart PLS 3.0. Kemudian hasil dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Resti. Ya, dari di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Di sini saya menggunakan SEM Smart PLS 3.0, yaitu hasilnya adalah citra merek Wardah. Untuk citra merek Wardah, sekitar 88% pengguna setuju atas citra merek yang terdiri atas sertifikat halal, inovasi produk, variasi produk, dan desain kemasan. Sedangkan untuk variabel kesadaran merek, 98% pelanggan menyatakan antara lain bahwa Wardah merupakan merek yang terkenal. 95% pelanggan menyatakan merek Wardah mudah untuk diingat. 93% pelanggan menyatakan merek Wardah menjadi produk kecantikan muslimah pertama di Indonesia. Yang Lalu untuk variabel ketiga yang asosiasi merek, 88% pengguna
produk Wardah aman untuk digunakan, harga produk relatif terjangkau sesuai kualitasnya, sangat mudah untuk digunakan dan dapat digunakan di berbagai usia sesuai produk yang ada dan bisa memenuhi harapan konsumen. Variabel selanjutnya untuk loyalitas pelanggan, 93% pelanggan loyal terhadap produk Wardah ditunjukkan dengan melakukan pembelian ulang, merekomendasikan ke orang lain, dan mau memberikan informasi melalui media sosial. Jadi sebenarnya di sini kita meneliti kepada populasinya adalah mereka yang wanita yang tinggal di Tangerang Selatan, menggunakan produk Wardah dan sudah melakukan pembelian ulang. Nah, ini analis datanya. Jadi sama seperti yang Bapak pertama tadi jelasin, bahwa di PLS sendiri itu melalui dua, yaitu outer model untuk mengetahui apakah valid dan reliabilitas. Lalu yang kedua adalah inner model untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak. Nah, untuk yang pertama, untuk mengetahui validitas itu ada dua, melalui convergent validity dan AV. Outer loading sendiri ini fungsinya untuk mengetahui apakah semua pernyataan dapat layak untuk diteliti, valid atau enggak. Dan di sini semua pernyataan kuesioner itu layak untuk diteliti karena dikatakan baik, dikatakan valid atau apabila di atas 0,5. Dan di sini semuanya hasilnya di atas 0,5. Lalu yang kedua melalui AV. AV sendiri dikatakan baik atau dikatakan valid atau bila dia di atas 0,5 juga, dan ini semua variabel di atas 0,5. Lalu selanjutnya diskriminan cross loading. Cross loading sendiri dikatakan jadi cross loading, jadi untuk melihat apakah dia valid itu bisa melalui cross loading dan Von der Laken. Nah, cross loading ini sendiri variabel itu harus lebih besar nilainya dibandingkan variabel-variabel lainnya. Dan di sini hasilnya semua dikatakan cukup atau baik. Sama dengan Von der Laken, kriterium juga sama hasilnya. Di sini dia satu variabel harus lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Nah, di sini untuk data reliabilitas, apakah jawaban dari responden konsisten atau tidak? Dikatakan konsisten melalui composite reliability dan Colbert alpha. Composite reliability sendiri harus di atas 0,7 dan di sini semuanya di atas 0,7, artinya jawaban responden itu secara konsisten. Ya, dan yang terakhir ini untuk melihat adakah pengaruh dan seberapa besar tiga variabel tadi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui R-square dan PET coefficient. R-square dan besaran tiga variabel berpengaruh terhadap si loyalitas pelanggan adalah 34,2%. Jadi sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diuji. Lalu untuk PET coefficient kita ingin melihat adakah pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kita melihat tes statistiknya harus di atas 1,96. Dan dua variabel asosiasi merek dan citra merek itu di atas 1,96 sehingga dia berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Tetapi kesadaran merek sendiri itu di bawah 1,96, artinya dia tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, ini juga menurut saya sendiri, kebanyakan pasti kita akan loyal terhadap produk itu pasti karena kita cocok sama produknya atau harganya relatif murah dari pengalaman kita sendiri, bukan karena dari merek itu terkenal atau tidak. Jadi menurut saya jawaban ini selaras dengan opini saya bahwa yang paling berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan adalah asosiasi merek itu sendiri, yaitu pengalaman konsumen terhadap penggunaan produk itu. Nah, kesimpulannya tadi sudah saya sebutkan bahwa dari ketiga variabel ekuitas merek